Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pagi yang cerah, semangat. Alhamdulillah, hari ini saya senang sekali melihat kalian penuh ya, kelasnya juga bersih ya, kalian juga sehat walafiat. Harus bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Anak-anakku, hari ini Bu Ade akan melanjutkan materi kita tentang berbuat ya, berlomba-lomba di dalam Kebaikan. Baik, silakan. Kemarin Bu Ade sudah menyiapkan sumber belajarnya di dalam HP kalian. Sudah saya kirim linknya. Silakan dibuka dulu, pelajari dalam 10 menit ya. Pelajari dulu, silakan buka HP-nya. Linknya dibuka, sudah saya kirim sekalian semuanya. Sambil ya kalian membuka itu, saya absen dulu ya untuk kehadiran. Uyun ada? Ya, langsung hadir gitu ya. Ainun Hadir. pinter. Agus Hadir. Reno Roni Fatih Aziz Hadir. Ihsan Alim Hadir. Afi Hadir. Rifat Hadirah. Alifia Putri Hadirah. Tia Hadir. Biba. Hadirah. Alhamdulillah ya, semuanya sudah masuk ya. Senangnya Bu Ani semuanya nggak ada yang absen ya, semuanya masuk dan tidak ada yang sakit ataupun izin. Baik, silakan perhatikan. Kemudian selama 5 menit ke depan Bu Ani akan menerangkan dan menjelaskan apa yang sudah saya kirimkan kepada kalian. Baik, sudah disimak anak-anak? Coba Biba, kamu bacakan surat Al-Baqarah ayat 148 dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Bagus sekali, bacanya lancar dan tajwidnya benar. Anak-anakku, dalam kesempatan kali ini Bu Ani akan menerangkan tentang isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 148. Kita sebagai manusia umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fastabiqul khairat. Apakah makna fastabiqul khairat? Yaitu kita dianjurkan, diperintahkan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Apa makna kebaikan yang sesungguhnya? Kebaikan adalah segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan diridhai oleh Allah. Maksiat adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan itu tidak boleh kita kerjakan. Setiap kebaikan, kita menanam kebaikan, kita nanti pula akan memanen buah kebaikan. Kebaikan di sini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah hablum minallah. Benar sekali. Ya, apa yang dimaksud dengan
dengan hablum minallah? Adakah yang tahu sebelum Bu Hani menerangkan lebih lanjut? Mbak Rifka, ada? Hubungan kita dengan Allah, ya, hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita berbuat kebaikan, berlomba-lomba kebaikan dalam berhubungan dengan Allah? Yang pertama, meningkatkan iman. Betul sekali. Dengan beribadah yang rajin, berdoa setiap waktu, berzikir setiap habis sholat 5 waktu, ya, berpuasa dan melakukan semua perintah Allah. Baik anak-anakku. Kemudian yang kedua adalah hablum minannas. Ada yang tahu ya hubungan dengan siapa hablum minannas, Uyun? Ada yang tahu? Hablum minannas hubungan dengan sesama manusia. Betul, pinter ya. Apabila kita hidup ya tidak lepas dari bantuan orang lain, tidak lepas dari kehidupan sosial ya, sesama teman, sesama lingkungan, sesama kita menghormati kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, taat kepada perintah guru, termasuk tolong menolong, bekerja sama dalam berbuat kebaikan. Betul sekali. Bersedekah, bersedekah. Apabila kita bersedekah kepada orang lain, Allah akan memberikan banyak sekali. Memberikan banyak sekali kebaikan. Apabila kita bersedekah kepada orang lain, Allah akan menambah rezeki kita. Tidak akan menjadi berkurang. Tidak akan miskin orang yang berbuat dermawan. Baik anak-anakku, hari ini siapkan alat tulis dan juga bukunya ya, silakan. Kita akan berdiskusi dengan saya berikan beberapa soal ya. Nanti kalian bisa diskusikan dengan teman sebangku. Baik. Nomor 1. Kalian tulis ya, anak-anak. Apa yang dimaksud dengan hablum minallah? Ya, Bu. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan hablum minannas? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hablum minal alam? Keempat, ya, sebutkan 5 contoh hablum minallah. Kelima, sebutkan 5 contoh hablum minannas. Keenam, sebutkan contoh hablum minal alam. Hubungan kita dengan alam semesta harus bagaimana ya? Kebaikan apa yang kita berikan kepada alam semesta? Nomor 7 ya. Apakah isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 148? Terakhir ya anak-anak, sebutkan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Baik, saya beri waktu ya 10 menit kalian berdiskusi dan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh kalian. Silakan dikerjakan dulu. Pelajaran sekolah Rabu Kamis tulis wah kameranya HP iPhone
sudah selesai ya. Mari kita bahas satu persatu pertanyaan yang sudah Bu Ani berikan ya. Kita akan membahas kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, nomor 1 ya, dibaca Mbak Tia. Silakan Mbak Tia. Apa yang dimaksud dengan hablum minanas? Bagus sekali. Adakah yang kelompok lain yang mau menjawab? Silakan, Ainun. Yang berhubungan dengan Allah. Subhanahu. Pinter sekali. Kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan yang berhubungan ibadah kepada Allah. Sebagai manusia yang diciptakan Allah, kita memiliki akal pikiran yang sehat, diberi Allah hati nurani yang tulus ya. Kita harus menjadi khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi ini. Bagaimana seseorang itu menjadi pemimpin dirinya dulu? Beribadah kepada Allah untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1 itu ya Nana. Number 2, silakan dibaca oleh Uyun. Apa yang dimaksud hablum minanas? Bagus. Ada yang kelompok lain yang mau menjawab? Tangannya diangkat dong. Silakan. Ihsan, hablum minanas apa itu? Hablum minanas itu adalah hubungan baik dengan sesama manusia. Betul sekali. Bu Ani senang kalau kalian itu memperhatikan pelajarannya. Ya, hablum minanas, berbuat kebaikan dengan sesama manusia. Saling menyayangi sesama manusia, memperhatikan satu sama lain, mencintai dan mengingatkan dalam berbuat kebaikan. Bagus sekali. Number 4 ya. Number 4 tadi apa ya anak-anak? Silakan Reno, nomor 4 dibaca dong. Apa yang dimaksud dengan hablum minal alam? Pinter ya. Ada kelompok lain yang mau menjawab? Hablum minal alam. Silakan. Siapa Aziz? Hubungan dengan alam sekitar. Betul sekali. Hubungan kita dengan alam semesta. Kenapa Allah memberikan banjir? Karena banyak pepohonan yang sudah ditebang. Kenapa Allah memberikan sesuatu penyemaran itu karena ulah manusia sendiri. Ya, karena kita tidak menjaga kelestarian alam. Kita harus apa yang kita lakukan dengan alam semesta? Mencintai hewan, tidak menyiksa, kemudian merawat tanaman, tumbuhan, kemudian memelihara alam semesta, tidak menggunakan yang tidak bagus untuk perkembangan kelestarian alam. Bagus sekali. Baik, saya kira kalian sudah pintar-pintar ya, diskusi kita sudah kita selesaikan ya. Sekarang adalah kesimpulan. Baik, silakan Mbak Alivia, kamu bisa menyimpulkan dari awal sampai terakhir apa yang diterangkan Bu Ani malam ini. Tentang apa, Nak? Betul sekali. Saya senang kalian sudah cerdas-cerdas dan ingat, aplikasikanlah, lakukanlah kebaikan terus-menerus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, jangan berbuat maksiat kepada Allah. Jangan lakukan apa yang dilarang oleh Allah, karena itu tidak diperintahkan. Yang diperintahkan Allah adalah fastabiqul khairat, berkompetisi dengan baik, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ya, tangan
Jangan kita gunakan untuk membantu orang lain, untuk belajar, untuk berdoa, untuk berzikir. Tubuh kita gunakan untuk semua kebaikan-kebaikan yang wajib kita lakukan. Ibda binafsi. Apa maknanya ibda binafsi? Ya, lakukan dari yang kecil untuk diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri, memperbaiki akhlakul kita, akhlakul karimah, memperbaiki sopan santun, memperbaiki perilaku kita, sehingga mampu juga memberikan nasihat kepada orang lain. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, kita binafsi dulu ya. Mulai dengan diri kita, mulai yang paling kecil, mulai membiasakan setiap hari istiqomah melakukan kebaikan. Oke anak-anak, saya kira itu pertemuan kita kali ini ya, semoga manfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu depan akan saya lantunkan dan lanjutkan lagi materi berikutnya. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa akhir majelis biar lebih berkah dan manfaat ilmu kita. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak anak-anakku. Pesan Bu Ani, jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktu.